Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my student. Good morning. How are you today? Oke, Ibu berharap semoga anak soleh dan soleha semuanya selalu dalam kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Oke, let's start your lesson by reciting basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar PAI, Pendidikan Agama Islam. Nah, siapa yang masih ingat PAI kita? Materinya tentang apa? Ya, cinta Rasul. Nah, sebagaimana pelajaran kita sebelumnya, bahwasanya kita sudah membahas Rasul dan Nabi, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Nah, siapa istri Nabi Adam alaihissalam? Ya, Hawa. Nah, pada saat itu Adam dan Hawa tinggal di surga. Namun karena kesalahan mereka memakan buah kuldi, buah yang dilarang oleh Allah pada saat itu dimakan, nah mereka dikembalikan Allah ke bumi. Karena kesalahannya, karena dosanya, akhirnya mereka memohon dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan belajar tentang kisah keteladanan Nabi Nuh alaihissalam. Nah, apa tujuan kita belajar hari ini? Tujuan kita belajar hari ini adalah supaya anak soleh-soleha mengetahui bagaimana kisah Nabi Nuh alaihissalam, serta anak soleh-soleha dapat mencontoh keteladanan dari Nabi Nuh alaihissalam di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nabi Nuh alaihissalam memiliki sifat mulia, yaitu sabar dan tidak putus asa. Nah, kenapa Nabi Nuh dikatakan orang yang sabar dan tidak putus asa? Ya, silakan disimak penjelasan Ibu berikut ini ya. Nabi Nuh alaihissalam adalah nabi ketiga. Ketika diangkat menjadi rasul, Nabi Nuh usianya sudah sangat tua, yaitu 450 tahun. Masya Allah, sudah tua sekali ya umur dari Nabi Nuh alaihissalam. Nah, kira-kira pada zaman sekarang masih ada tidak ya anak soleh dan soleha usia manusia selama atau seperti Nabi Nuh alaihissalam? Ya, tidak ada lagi nak. Paling sekarang kita hanya bisa menjumpai usia manusia itu hanya paling tinggi sekitaran 80-an. Mungkin ada sedikit sekali yang usianya 100 atau 90-an. Ya, mungkin seperti buyut kita, kakek, nenek kita. Nah, anak soleh-soleha, umat Nabi Nuh ini menyembah berhala. Nah, oleh karena itu Nabi Nuh diutus kepada kaumnya oleh Allah supaya apa? Agar kaumnya ini mengikuti ajakan Nabi Nuh untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tahu nak bahwasannya berhala itu adalah sejenis patung yang mereka yakini itu adalah Tuhan mereka. Nah, pada saat itu berhala mereka itu ada 5. Ada yang namanya Wat, kemudian ada Suwa, ada Yagut, ada Yakut, dan ada Nas. Sedangkan seharusnya kita hanya boleh menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Esa, Allah itu satu, tidak ada orang yang boleh kita sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Nabi Nuh mengajaklah umatnya anak soleh-soleha untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan berhala. Namun apa? Kaum Nabi Nuh menentang ajakan Nabi Nuh. Mereka tidak percaya dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalam. Ternyata bukan hanya kaumnya saja yang menentang ajaran Nabi Nuh alaihissalam. Bahkan keluarganya sendiri pun ikut menentang ajaran Nabi Nuh alaihissalam. Siapakah nama anak dan istrinya Nabi Nuh? Ya, istri Nabi Nuh alaihissalam bernama Wali'ah. Siapa nak? Wali'ah.
Kemudian anak Nabi Nuh alaihissalam bernama Kan'an. Siapa nak? Kan'an. Ya, benar sekali. Nah, mereka berdua ini ternyata juga tidak mau mengikuti ajaran Nabi Nuh alaihissalam. Namun, Nabi Nuh tetap sabar berdakwah untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Nabi Nuh tidak pernah berputus asa, meskipun selama 500 tahun Nabi Nuh berdakwah, kaumnya tetap saja menyembah berhala, tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat perlakuan umat serta keluarganya, akhirnya Nabi Nuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau berdoa agar Allah memberi balasan kepada umatnya karena tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, nak, Allah kabulkanlah doa Nabi Nuh, yaitu Allah menurunkan azab bencana banjir yang sangat besar dengan waktu yang cukup lama. Berapa lama banjir ini terjadi? Ya, banjir yang Allah berikan kepada kaum Nabi Nuh yaitu selama 40 hari 40 malam. Jadi semua orang yang menentang Nabi Nuh dan ajarannya, mereka ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk anak dan istrinya Nabi Nuh alaihissalam sendiri. Itulah kisah tentang Nabi Nuh alaihissalam. Nah, apa keteladanan yang bisa kita contoh dari Nabi Nuh, anak soleh dan soleha? Ya, yaitu sifat mulia yang dimiliki oleh Nabi Nuh. Apa sifat Nabi Nuh tadi? Nabi Nuh termasuk orang yang sabar dan tidak berputus asa. Sabar itu berarti menahan diri terhadap cobaan, serta tidak tergesa-gesa dalam berbuat sesuatu. Sebagaimana sifat sabar Nabi Nuh ketika umatnya menolak ajarannya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sebagaimana juga sifat tidak putus asa Nabi Nuh ketika umatnya menentang ajarannya. Namun apa? Beliau tetap melakukan dakwah. Beliau tetap mengajak umatnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga harus sabar seperti Nabi Nuh alaihissalam. Kita tidak boleh berputus asa. Misalnya nih, anak soleh soleha punya keinginan, namun keinginan anak soleh soleha belum tercapai. Nah, anak soleh soleha harus tetap bersabar dan tidak pernah berputus asa. Harus terus berdoa, mencoba lagi agar keinginan anak soleh soleha menjadi tercapai. Dan juga anak soleh soleha sebagai contoh, misalnya hari ini anak soleh soleha sedang menghafal Al-Quran, namun terasa sulit sekali. Nah, jadi anak soleh soleha berputus asa. Sudahlah, ana malas menghafal. Dari kemarin ana menghafal, tapi belum juga hafal-hafal. Nah, itu namanya anak soleh sudah berputus asa. Seharusnya anak soleh soleha tidak boleh seperti itu. Walaupun anak soleh soleha merasa kesusahan dalam menghafal, merasa kesulitan dalam menghafal, namun anak soleh soleha harus terus belajar dan terus berusaha supaya anak soleh soleha mudah dalam menghafal. Jadi diniatkan dalam hatinya, ana pasti bisa, dan ana pasti bisa. Jangan banyak mengeluh. Insya Allah kalau anak soleh soleha sabar, kemudian rajin berdoa, selalu mencoba berusaha, insya Allah anak soleh soleha akan diberikan jalan yang mudah dalam menghafal, dan keinginan anak soleh soleha akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk kegiatan anak soleh soleha di rumah hari ini adalah silakan dijawab pertanyaan mengenai kisah keteladanan Nabi Nuh alaihissalam berikut ini.
Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Dapat kita simpulkan bahwasannya anak soleh soleha Nabi Nuh ini memiliki sifat sabar dan tidak berputus asa. Nah, ibu berharap mudah-mudahan anak soleh soleha dapat mencontoh keteladanan Nabi Nuh alaihissalam dalam kehidupan sehari-hari. Ibu berharap anak soleh soleha selalu sabar dan tidak berputus asa, baik itu dalam belajar, menuntut ilmu, menghafal. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu cukupkan dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.